Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya berbahasa Arab dengan perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran juga merupakan hujah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Hal ini untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Seluruh umat Islam telah sepakat dan berpendapat serta mengakui bahwa sabda, perbuatan dan persetujuan Rasulullah Muhammad SAW tersebut adalah sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Al-Hadits sebagai sumber hukum yang kedua berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi keterangan, sebagai pentah, basis keumuman, dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Quran. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ada kalanya atas petunjuk ilham dari Allah SWT. Imam Syafi'i memandang ijma sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam Moraref atau portal akademik Kementerian Agama bertajuk Pandangan Imam Syafi'i tentang ijma sebagai sumber penetapan hukum Islam dan relevansinya dengan perkembangan hukum Islam dewasa ini karya Siti Fauzia Tunai. Ijma adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran dan Sunnah, sumber hukum Islam ini melihat berbagai masalah yang timbul di era globalisasi dan teknologi modern. Jumhur ulama usul fiqh yang lain seperti Abu Zur'ah dan Wahab Khalaf merumuskan ijma dengan kesepakatan atau konsensus para mujtahid dari umat Muhammad pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syara mengenai suatu kasus atau peristiwa. Ijma dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu ijma sari dan ijma sukuti. Ijma sari atau lafzi adalah kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Sumber hukum Islam selanjutnya yakni qiyas analogi. Qiyas adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang vari rayu yang memainkan peran yang sangat penting. Sebelumnya dalam kerangka teori hukum Islam Al-Syafi'i, qiyas lemah tempat-tempat karena ia memandang qiyas lebih lemah daripada ijma. Cukup sampai di sini, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para subscribe, mohon dengan sangat dimaafkan. Saya, atas nama Novina Lutfia, kelas 12 IPS, pamit mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebentar, saya hampir kelupaan. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami, Emma Al-Falahiyah.